Aku jelas-jelas sudah menciptakan pistol energi yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi aku tidak memilih untuk menguasai dunia, melainkan langsung menyerahkannya kepada negara. Tak kusangka aku baru saja menelepon pusat panggilan darurat, dan mengatakan niatku untuk menyerahkan pistol energi. Aku langsung ditolak secara halus oleh polisi wanita di seberang sana, Cheng Xin. Siswa ini, membuat laporan palsu itu tindakan ilegal. Tolong jangan menyita sumber daya publik yang berharga. Mendengar nada sibuk di telepon, aku pun merasa sedikit tak berdaya. Tapi saat aku melihat pistol energi di tanganku ini, dan pintu baja setebal 40 cm di sebelahnya yang berlubang, aku pun mulai ragu. Harus diketahui bahwa negara Long melarang senjata api. Karena ada yang bilang senjata api itu tidak punya mata. Senjata energi yang tak sengaja kubuat ini, apakah termasuk pembuatan ilegal atau tidak? Semakin kupikirkan, semakin aku tidak yakin. Aku hanya bisa menelepon pusat panggilan darurat lagi. Kantor Keamanan Publik Rongdu, ada yang ingin dilaporkan. Halo, saya Chen Mo, siswa kelas 3 SMA Negeri 1 Rongdu. Aku bersumpah yang barusan kukatakan itu benar. Aku benar-benar sudah menciptakan senjata energi. Siswa Chen Mo, aku tahu yang kamu katakan itu benar. Tapi sumber daya kepolisian di kantor keamanan publik benar-benar sangat terbatas. Tolong jangan menelepon lagi. Oke, mendengar nada tidak sabar dari seberang. Aku pun segera berbicara dengan cepat. Aku hanya ingin bertanya beberapa hal. Setelah selesai bertanya, aku jamin tidak akan mengganggu lagi. Melihat sikapku yang seperti ini, Cheng Xin pun dengan enggan menyetujuinya. Jika aku menciptakan senjata energi dengan daya mematikan yang tinggi seperti ini, dan berniat menyerahkannya kepada negara, apakah itu termasuk pelanggaran hukum? Senjata energi, diserahkan kepada negara, ini sama sekali tidak nyambung. Cheng Xin hampir dibuat tertawa olehku. Jika kamu benar-benar menciptakan senjata energi, kamu bukan hanya tidak akan dituntut, tetapi juga akan diberi hadiah. Mendengar ini, aku langsung merasa lega. Bukan hanya tidak melanggar hukum, tapi juga ada hadiah. Mataku langsung berbinar. Meskipun aku punya sistem teknologi canggih, tapi bahan pembuatannya sangat mahal. Yang paling kubutuhkan sekarang adalah uang. Permisi, kepada siapa saya harus menyerahkan senjata ini? Apakah langsung dikirim ke kantor polisi? Benar, serahkan saja ke kantor polisi setempat. Setelah menutup telepon, aku segera membawa pistol energi itu ke kantor polisi. Baru saja menginjakkan kaki di tangga kantor polisi, aku dihentikan oleh Zhao Gang yang sedang bertugas di pintu. Berhenti, mau apa kamu? Suara Zhao Gang sangat keras. Matanya sangat tajam. Sekilas dia langsung melihat benda mencurigakan di punggungku. Pak polisi, tadi saya sudah menelepon operator Anda. Saya datang untuk menyerahkan senjata energi. Senjata energi, maksudmu yang kamu bawa di punggung itu? Zhao Gang langsung mengerutkan keningnya. Anak muda jangan main-main. Baru saja ada orang gila yang mau menyerahkan kapal induk pergi. Sekarang datang lagi anak SMA yang mau menyerahkan senjata energi. Zhao Gang pun pusing dibuatnya. Melihat dia mau mengusir orang, aku segera mengeluarkan kartu pelajarku. Ini kartu identitas saya. Tadi saya sudah berbicara dengan operator Cheng Xin, dan sudah mengonfirmasi prosedur penyerahannya. Siswa kelas 3 SMA nomor 1 Rongdu. Zhao Gang semakin bingung. Wah gila, seorang siswa kelas 3 SMA datang untuk menyerahkan senjata energi. Mempercayai hal ini, lebih baik percaya kalau dia adalah Kaisar Qin Shi Huang. Zhao Gang berkata dengan sedikit geli. Siswa Chen Mo, kamu yakin yang mau kamu serahkan adalah senjata energi? Bukan semacam model mainan. Aku tidak ingin banyak berdebat. Aku langsung mengeluarkan sebuah senapan panjang canggih dari tasku. Berat senapan ini sekitar 10-15 kg. Di posisi magazinnya tergantung sebuah alat yang mirip tangki air. Zhao Gang menimbangnya sejenak. Dia mengembalikan senapannya. Baiklah nak, model pistol air ini buatannya sangat bagus. Tapi sebaiknya kamu bawa pulang saja senjata energi ini. Melihat dia tidak percaya, aku langsung berkata dengan serius. Kalau kamu tidak percaya, kita bisa mengujinya. Begitu diuji akan ketahuan asli atau tidak. Siswa Chen Mo, kami sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk menemanimu bermain-mainan. Tolong jangan main-main lagi. Melihat adegan ini, aku tidak banyak basa-basi lagi. Mengambil senapan energi dan modul energinya. Aku langsung mengerahkan kecepatan tangan jomblo 18 tahunku, dan langsung selesai merakitnya dalam sekejap. Apa yang mau kamu lakukan? Pupil mata Zhao Gang langsung mengecil. Dia membentak dengan keras. Dia melihat gerakanku yang aneh. Takut aku akan melakukan hal yang berbahaya. Tapi gerakanku lebih cepat. Kunci sidik jari terbuka, aktif. Diiringi dengan, wung, suara dengungan pelan. Cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba menyala di dalam tabung. Seperti arus listrik tegangan tinggi yang mengalir deras. Mengeluarkan suara yang membuat gigi ngilu. Zez, suara, di ujung larasnya, titik cahaya biru samar berkumpul dengan cepat. Bahkan udara di sekitarnya pun mulai terdistorsi. Saat ini bukan sungguhan kan? Melihat moncong senjata yang berkilat listrik dan udara yang terdistorsi, Zhao Gang berpikir ini gawat. Setiap hari menerima barang palsu. Hari ini benar-benar bertemu monster. Kawan, tenang ya, Zhao Gang sangat waspada. Aku mengayun-ayunkan tombak energi di tanganku dengan santai. Aku sangat tenang. Tadi kamu tidak percaya kan?
Aku hanya bisa membuktikannya padamu. Zhao Gang menghela napas lega, menyeka keringat dinginnya. Sekarang aku percaya, aku akan segera mengajukan permintaanmu. Tolong letakkan dulu senjata energimu. Kita bisa bicarakan baik-baik. Melihat dia akhirnya setuju, aku menonaktifkan senjatanya, dan meletakkannya di lantai. Seiring pengumpulan energi berhenti, udara terionisasi yang terdistorsi pun menghilang. Zhao Gang akhirnya baru bisa merasa lega. Kawan, apa kamu punya cetak biru desain atau semacamnya? Biar aku ajukan ke atasan. Minta tenaga profesional untuk memeriksanya. Kali ini, nada bicaranya jauh lebih ramah. Tidak peduli benda apa ini. Ini sudah di luar jangkauan penanganannya. Aku sudah menyiapkannya. Aku memberikan selembar cetak biru versi sederhana. Teknologi intinya sudah kusembunyikan semua. Hanya melihat cetak birunya saja sudah seperti tulisan dewa. Zhao Gang tidak berani menganggap enteng. Dia segera mempersilakanku masuk. Di sela-sela waktu tunggu, aku membuka panel sistem. Sistem peningkatan teknologi siap melayanimu. Teknologi yang dikembangkan oleh host. Semuanya bisa mendapatkan peningkatan secara acak. Sekaligus bisa mendapatkan transfer teknologi lengkap untuk mengembangkan teknologi. Senjata energi, senapan laser, misi tahap selanjutnya, mendirikan sebuah perusahaan riset ilmiah. Senapan energi panjangku, dibuat berdasarkan prinsip senapan laser. Setelah berhasil dikembangkan mendapatkan peningkatan 10.000 kali lipat. Makanya efeknya bisa begitu luar biasa. Tapi misi sistem mengharuskan pendirian perusahaan. Dana penelitian dan pengembangannya tidak terbatas. Bagi aku yang seorang pelajar miskin ini, uang ini adalah nominal yang fantastis. Sepertinya, aku harus meminta lebih banyak hadiah dari negara. Saat sedang memikirkannya, 4 orang masuk. Selain Zhao Gang, ada juga Kepala Chen dari Biro Keamanan Publik, serta 2 orang profesor parubaya berseragam militer, pakar dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Laser Militer. Mereka telah melihat sketsa sederhana itu. Sama sekali tidak percaya aku bisa membuat senapan energi. Kunjungan kali ini murni hanya untuk formalitas. Kepala Chen berjalan ke hadapanku. Halo nak, menurut laporan dari Ketua Tim Lei, kamu telah mengembangkan senjata energi. Saya mengundang 2 pakar untuk membantumu dalam pengujian. Saya sudah mengatur agar senjata energi ini dibawa ke titik uji keamanan di bawah. Mari kita turun ke lokasi pengujian bersama-sama. Aku mengikuti rombongan itu ke area pengujian di halaman belakang. Tempat ini bersandar pada tembok tebal dan lereng bukit Taman Laori. Merupakan lapangan tembak alami. Baru setelah 2,5 menit, Kepala Chen dan kedua profesor itu baru benar-benar melihat karyaku. Benda ini adalah senjata energi. Bukankah ini hanya pistol air mainan anak-anak? Melihat bentuk di hadapan mereka, kedua profesor itu tidak bisa menahan untuk mengerutkan kening. Benda ini sekilas terlihat tidak bisa diandalkan. Prototipe senjata laser paling canggih di dalam negeri. Itu membutuhkan dukungan listrik tegangan tinggi. Ukurannya besar sekali seperti kulkas. Benda di hadapan mereka ini hanya sedikit lebih besar dari senapan runduk. Ini benar-benar menantang pemahaman yang mereka kumpulkan selama puluhan tahun. Melihat kedua profesor mengerutkan kening, Direktur Chen segera tersenyum untuk menengahi. Bapak-bapak ahli, karena kita sudah sampai di sini, biarkan saja mahasiswa ini langsung mengujinya. Mendengar itu, kedua profesor itu pun akhirnya mengangguk. Sudah terlanjur di sini, tidak ada salahnya meluangkan waktu sebentar. Aku baru saja mengambil senapan energi untuk bersiap melakukan tes. Tapi Profesor Zhao yang agak gemuk kembali angkat bicara. Tunggu, karena ini senjata energi, tentu harus ada standar pengujiannya kan? Lihat tameng anti huru-hara bekas yang ada di jarak 40 meter itu. Kalau senjatamu bisa meninggalkan bekas hangus yang terlihat jelas di sana, aku akan akui senjata energimu ini. Bagaimana? Mendengar perkataan ini, aku langsung mengerutkan kening. Tameng anti huru-hara 40 meter. Bukankah standar ini terlalu rendah? Melihatku mengerutkan kening, Profesor Zhao mengira aku merasa keberatan. Bagaimana kalau kita ganti target lain? Kita majukan saja ke 20 meter. Bagaimana kalau kita ganti targetnya? Ganti dengan yang berjarak 100 meter. Tembok itu, begitu ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Padahal tembok itu terbuat dari struktur beton. Sinar energinya hampir mustahil untuk menembusnya. Hei anak muda, eksperimen ilmiah itu bukan main-main. Ikuti saja apa yang aku katakan. Tepat saat Profesor Zhao hendak mengatakan sesuatu lagi, aku sudah dengan mahir membuka kuncinya dengan sidik jari, dan mengaktifkan senapan energi itu. Diiringi oleh wung, suara nyaring dari pengumpulan energi. Udara di sekitar larasnya sedikit melengkung akibat ionisasi yang kuat. Aku mengarahkan senjata ke depan. Lapor, aku sudah siap. Siap menembak kapan saja. Melihat reaksi pengumpulan energi yang mengerikan dari senapan panjang itu, dua profesor yang tadinya acuh tak acuh langsung terbelalak. Jelas-jelas ini adalah senjata genggam. Bagaimana bisa menghasilkan reaksi energi setinggi ini? Sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan, Kepala Chen dengan cepat memastikan arah yang aman. Lalu berkata dengan sungguh-sungguh, izin menembak diberikan. Aku langsung menarik pelatuknya. 2. Diiringi suara gemuruh yang nyaring. Seberkas cahaya biru yang mendebarkan langsung ditembakkan. Cahaya biru itu hanya berkedip sesaat, lalu melesat melintasi jarak, menembus perisai anti huru-hara yang berjarak 40 meter.
Kemudian seolah tanpa hambatan, langsung melesat ke dinding semen yang berjarak 100 meter. Lei Bing, kamu bawa perisai anti huru-hara itu kemari. Coba lihat bagaimana hasilnya. Suara profesor bernama Lin Jingxian sudah terdengar sedikit bersemangat. Benar, cepat bawa perisai itu kemari. Aku ingin melihat hasil tembakannya. Profesor Zhao terdiam sejenak, bergumam pada dirinya sendiri. Penglihatanku tidak seburuk itu kan? Kenapa aku merasa seperti melihat energi itu? Sinar itu menembus perisai anti huru-hara. Lei Bing menerima perintah dan memberi hormat militer. Lapor, siap, saya akan segera membawa perisai itu kemari. Lei Bing berlari kecil, namun saat dia berdiri di depan perisai itu, dia tiba-tiba tertegun. Perisai itu tidak hanya tembus, tapi lubangnya juga sebesar mangkuk. Padahal ini adalah perisai paduan khusus polisi. Bahkan peluru pun bisa ditahan. Saat ini malah meleleh seperti terbuat dari kertas. Tubuh Lei Bing sedikit gemetar, tapi dia tidak langsung kembali, melainkan terus berlari ke arah dinding di belakang. Karena sudah menembus perisai, lalu bagaimana dengan dinding di belakangnya? Berjalan ke depan dinding, Lei Bing melihat pemandangan yang lebih tidak bisa dipercaya. Di tengah dinding beton yang mulus, tiba-tiba muncul sebuah lubang hangus yang dalam. Perkiraan kedalamannya mencapai 25 cm. Astaga, sudut bibir Lei Bing berkedut. Kekuatannya lebih mengerikan daripada senapan runduk anti-material. Kalau sampai mengenai tubuh manusia, di kejauhan, kedua profesor sudah sangat cemas. Bagaimana hasilnya? Kenapa belum kembali juga? Tidak bisakah kamu lari lebih cepat? Aku sudah cemas setengah mati. Sesaat kemudian, Lei Bing berlari kencang kembali sambil menarik perisai anti huru-hara, membanting perisai itu ke tanah dengan keras. Lapor, senjata energi milik Chen Mo telah menembus perisai anti huru-hara. Tanpa perlu dia katakan, semua orang sudah melihat lubang mengerikan itu, yang masih meneteskan lelehan besi. Suasana di lokasi menjadi sunyi senyap. Lei Bing, aku melihatmu pergi memeriksa dinding yang berjarak 100 meter. Setelah sinar energi menembus perisai anti huru-hara, apakah mengenai dinding? Lapor, benar. Suara Lei Bing terdengar lantang, namun tidak bisa menyembunyikan getarannya. Laporkan hasilnya. Setelah sinar energi menembus perisai anti huru-hara, meninggalkan lubang seukuran mangkuk di dinding belakang, dengan kedalaman 25 cm, hampir menembus dinding. Hening yang mematikan. Pertama menembus perisai logam, lalu menembus beton dari jarak 100 meter. Apa ini benar-benar bisa dilakukan oleh senjata perorangan? Profesor Zhao sedikit termangu. Apa aku sedang bermimpi? Kenapa aku bermimpi tentang kemajuan pesat senjata energi dalam negeri? Kamu tidak sedang bermimpi, karena aku juga melihatnya.